Kembali lagi kita dalam program Sekilas Minggu ini akan mempelajari ringkasan mengenai pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu, yaitu pelajaran kelima dengan judul Anak-anak Perjanjian Itu. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 28 ayat 20, dikatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara sekalian, pada pelajaran sekolah sahabat kita di pekan ini membahas mengenai anak-anak perjanjian itu. Diawali dengan cerita yang sangat luar biasa mengenai seorang ayah dan anak perempuannya yang sedang berenang, dan tanpa disadari mereka terpisah jauh, dan posisinya adalah arus dari air laut menarik mereka ke tengah. Hingga sampai di akhir cerita itu, ayah tersebut berkata kepada anak perempuannya bahwa apabila ketika mereka terpisah jauh, dan ternyata memang kenyataannya mereka terpisah jauh dan sangat jauh dari pinggiran pantai, jangan khawatir, yang harus kamu lakukan adalah terlentang menghadap ke langit. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ternyata betul, saudara-saudara. Ketika mereka terpisah jauh, dan anak ini tidak tahu harus berbuat apa, dia melakukan apa yang dikatakan oleh ayahnya ini. Hingga sampai akhirnya ketika ayah ini mendapatkan pertolongan untuk menjemput anaknya, ditemukan bahwa anak ini sedang terlentang menghadap ke langit. Dan yang mengejutkannya adalah ketika dia diselamatkan oleh tim penyelamat, anak ini tidak didapati khawatir sama sekali. Bahkan anak ini sangat heran dengan lingkungannya, apa yang sedang terjadi pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, melalui cerita yang singkat ini mengajarkan kepada kita satu harapan akan janji Allah kepada kita, di mana Dia adalah ayah kita, pencipta kita. Kita diajarkan bahwa kita tidak perlu khawatir karena janji Tuhan pasti. Lebih lanjut, di pelajaran yang kelima ini mengkisahkan tentang cerita Abraham, di mana Abraham telah disampaikan janji pasti oleh Allah. Kita bisa baca awal kejadian ini, kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 15 ayat yang 1 dikatakan, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Di sini dikatakan bahwa Allah adalah perisai, dan dikatakan secara eksplisit kepada Abraham dengan arti bahwa Tuhanlah, pencipta kitalah, adalah pelindung kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, jelas dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kemampuan kita atau di luar kemampuan kita. Saudara-saudara sekalian, kita bisa berlindung kepada Allah Sang Pencipta kita, asalkan kita mau menerima janji pastinya, yaitu keselamatan. Niscaya, keselamatan itu akan pasti kita dapatkan. Kita lihat lebih lanjut akan janji Tuhan melalui kisah Abraham ini. Mari kita baca di dalam Kejadian 28 ayat 14. Dikatakan bahwa olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan berkat yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Kalau kita lihat lebih jauh, ternyata saudara-saudara sekalian, melalui keturunan Abraham akan muncul salah satu sosok yang berpengaruh dan yang akan membawa keselamatan bagi kita semua dan akan menggenapi akan janji tersebut. Karena melalui keturunannya, lahirlah Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang akan memberikan berkat dan menjadi saluran berkat bagi semua orang untuk menerima keselamatannya. Kita baca di dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Yang menjadi pertanyaannya adalah sini,
apakah berkat-berkat Tuhan atau janji yang Allah berikan kepada Abraham hanya dikhususkan kepada satu entitas tertentu atau satu individual tertentu atau hanya kepada satu bangsa? Tidak, saudara-saudara. Galatia 3 ayat 27 sampai 29 menjabarkan bahwa barang siapa yang menerima berkat dan diberikan tidak hanya untuk kepada orang Yahudi atau orang Yunani, melainkan pada orang yang menerima baptisan dan menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya, maka dia akan mengenakan Kristus dalam kehidupannya. Niscaya berkat keselamatan akan menjadi bagiannya. Mari kita lanjut membahas mengenai janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Kita bisa baca di dalam Wahyu 3 ayat 12 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan nama yang baru. Di sini ada kata-kata yang sangat menarik bagi saya tentunya, karena sangat jarang ditemukan, yaitu adalah kata soko guru. Ternyata saudara-saudara sekalian, soko guru dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa kita akan menjadi pondasi-pondasi dari bait Allah. Karena sejatinya soko guru berarti adalah fondasi atau dasar dari satu bangunan. Seperti yang kita ketahui bersama saudara-saudara sekalian, sekarang kita hidup di tengah-tengah pandemik yang luar biasa, yaitu COVID-19. Dan ini adalah pandemik yang menyerang tidak hanya satu dua belah pihak, tetapi seluruh dunia dikacaukan dengan hadirnya pandemik ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, ternyata ada penyakit yang luar biasa mematikan dibanding dengan penyakit COVID-19 ini. Dan penyakit ini sudah ada bahkan saat Adam dan Hawa diciptakan di dunia ini, dan dia terjerumus di dalam penyakit ini, yaitu adalah penyakit dosa. Saudara-saudara sekalian, dengan hadirnya penyakit ini kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Mengapa kita tidak perlu khawatir dan takut? Karena hanya dengan melalui kehidupan, kematian, kebangkitan dan pelayanan Yesus Kristus dapat menyembuhkan kita dari penyakit dosa. Jadi pertanyaannya, apa yang perlu kita khawatir apabila kita mau menerima Yesus di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara sekalian, selain itu, kita kembali dengan janji Tuhan kepada Abraham. Allah mengatakan bahwa Dia ingin menjadikan satu bangsa yang besar. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, Tuhan ingin menjadikan umatnya sebagai bangsa contoh kepada bangsa-bangsa lain, agar berkat-berkat Tuhan, agar rahmat Tuhan bisa tersebar melalui bangsa ini. Dan bangsa yang dikhususkan pada saat itu adalah bangsa Israel. Yang diharapkan adalah melalui bangsa Israel, mereka dapat menarik perhatian dari bangsa-bangsa lain di luar dari bangsa Yahudi maupun bangsa Israel, agar mereka bisa melihat akan kesaksian Yesus Kristus, Tuhan Allah pencipta mereka, dan menyebarkan kisah tentang Allah itu sendiri melalui kehidupannya. Dan meninggikan Kristus di tengah bangsa-bangsa yang berada di dunia ini. Mari kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan yang muncul di benak saya ketika saya membaca bahwa akan membuatmu menjadi nama yang masyhur. Padahal Abraham sendiri adalah manusia biasa. Kita bisa lihat di dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai 24. Apa yang kita bisa dapat dalam ayat ini? Sangat jelas dikatakan bahwa dengan iman, apabila kita menggunakan iman yang kita miliki, dan iman itu dapat berjalan lurus, sinkron dengan perbuatan, maka
menjadi sempurna perbuatan itu. Dan itulah yang dilakukan Abraham ketika ia hidup, di mana dia bergaul dengan Tuhan dan dia berjalan bersama dengan Tuhan dan menjalani imannya dengan perbuatannya yang tekun. Maka dari itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara-saudara sekalian, kita mendapatkan satu kunci, di mana apabila kita ingin menjadi masyhur atau kita ingin di mata Allah menjadi masyhur, ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah karakter dari kehidupan kita. Yang kedua adalah iman kita. Dan yang ketiga adalah penurutan kita terhadap firman Tuhan dan kepada Allah Sang Pencipta kita. Dan yang keempat adalah kerendahan hati yang kita lakukan. Dan yang terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah kasih kepada seorang yang lain yang kita lakukan kepada sesama kita. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi kesimpulan kita sepanjang 1 minggu pekan ini mengenai pelajaran kelima, ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dengan iman kita percaya bahwa janji pasti akan digenapi. Yang kedua adalah salah satu janji terbesar yang akan terjadi bagi orang percaya adalah keselamatan pada saat kedatangan yang kedua kali. Dan yang terakhir, melalui hadirnya Yesus di dalam kehidupan kita, maka janji keselamatan itu sudah terjamin dan ada di depan kita, maka kita bisa meraihnya. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi harapan kita sepanjang pekan ini adalah janji keselamatan Tuhan pasti dan kita akan mendapatkannya. Dengan demikian, pembahasan kita bagaimana tentang pengharapan dalam perjanjian Allah adalah kekal.